anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menceritakan kembali, wa an Hammad bin Najih an Abi Imran al-Jawni an Jundubin qala kunna ghilmanan hazawaratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hammad bin Najih dari Umran al-Junai al-Jawni atau al-Juni dari Jundub, dia pernah menceritakan, di sahabat Jundub pernah menceritakan keadaannya dulu ketika kami masih kanak-kanak dan hampir balik. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami mempelajari iman, baru kami mempelajari Al-Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'ana, thumma ta'allamnal Qur'ana fazdadna bihi imana. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan kami. Jadi memang yang pertama-tama dipelajari dahulu adalah masalah keimanan sebelum mempelajari Al-Qur'an. Karena kalau belajar Al-Qur'an tanpa mempelajari keimanan terlebih dahulu, maka nanti tidak sebagaimana keadaan orang-orang yang ada pada zaman dahulu, para salaf kita. Mereka mempelajari iman, setelah itu mereka mempelajari Al-Qur'an. Maka setelah mempelajari Al-Qur'an, bertambah keimanan mereka, bukan bertambah congkak, bukan bertambah sombong. Oh, hafalanku seperti ini, hafalanmu baru seperti itu, dan seterusnya. Tidak seperti itu bagi para salafus saleh. Kemudian beliau melanjutkan kembali, wa an Hammad bin Zaid an Atta bin Sa'ib. Dari Hammad bin Zaid dari Atta bin Sa'ib, anna Aba Abdurrahman qala, bahwasanya Abu Abdurrahman mengatakan, akhadnal Qur'ana an qaumin ahbaruna. Kami mempelajari Al-Qur'an dari kaum yang mereka mengkhabarkan kepada kami, annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yujawizuhunna ilal asyil ukhar hatta ya'lamu ma fihinna, ya'malu ma fihinna. Di sini salah tulis ini. Kami dulu ketika mempelajari 10 ayat, maka tidak akan mempelajari 10 ayat berikutnya sebelum kami mengetahui hatta ya'lamu ma fihinna, sampai mereka itu mengetahui apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, kandungan yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Fakunna nata'allamul Qur'ana wal amala bihi. Maka kami mempelajari Al-Qur'an dan juga mengamalkan Al-Qur'an sekaligus. Wa sayarisul Qur'ana ba'dana qaumun yashrabunahu syurbal ma' la yujawizu tarakiyahum. Maka nanti akan datang sebuah generasi sudah kita, yang orang yang akan mempelajari Al-Qur'an seperti layaknya orang yang minum air. Ini yashrabunahu syurbal ma'. Mereka mempelajari Al-Qur'an seperti orang yang minum air. La yujawizu tarakiyahum. Yang Al-Qur'an itu tidak melewati batas tenggorokan mereka. Jadi Al-Qur'an itu hanya sekedar bacaan. Istilahnya kalau zaman sekarang itu qurra, ya. Padahal kalau zaman dahulu namanya qurra itu bukan hanya orang yang pandai membaca Al-Qur'an, bukan yang fasih bacaannya Al-Qur'annya, tetapi tidak mengamalkan isinya, bukan. Qurra pada zaman dahulu itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dari sisi tajwidnya, dari sisi bacaannya, akan tapi juga mereka mengamalkan kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Yang terakhir, anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Ishaq bin Ibrahim qala, dari Ishaq bin Ibrahim dia bercerita, kanat qiraatul Fudail hazinatan syahiyatan bati'atan mutarassilatan
ka'annahu yukhatibu insanan. Bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Imam Al-Fudail. Imam Al-Fudail ini adalah ulama besar yang dulunya dia itu adalah Rois, pemimpinnya para perampok. Akan tapi akhirnya beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar, akhirnya menjadi seorang ulama besar. Maka beliau ketika membaca Al-Quran itu bacaannya adalah bacaan yang sangat syahdu, membuat orang terpesona. Di sini dikatakan apa? Syahiyatan bati'atan mutarassilatan. Bacaan yang syahdu, menarik, lambat dan lurus. Seolah-olah beliau sedang menyapa orang lain, mengajak bicara orang lain. Wa kana idza marra bi ayatin fiha dzikrul jannati yuraddiduha. Dan bahwasannya ketika beliau melewati sebuah ayat atau membaca sebuah ayat yang di ayat itu disebutkan tentang surga, yuraddiduha, maka beliau akan mengulang-ulang bacaan ayat tersebut. Beliau akan mengulang bacaan ayat tersebut karena ayat tersebut berkaitan dengan surga, yang membuat rindu orang yang membacanya, orang yang memahami bacaan tersebut, mengerti kandungannya, dan dia sangat rindu untuk bisa segera masuk ke dalam surga. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari pembacaan potret para salaf berkaitan dengan Al-Quran, maka pada bagian yang kedua ini Ustadz akan jelaskan adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Di antara adab-adab seorang muslim terhadap Al-Quran adalah yang pertama adalah beriman terhadap Al-Quran, yaitu mengimani Al-Quran. Karena mengimani Al-Quran adalah termasuk bagian dari rukun iman. Rukun iman salah satunya adalah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk kitab Allah adalah Al-Quran. Maka mengimani Al-Quran hukumnya wajib. Sebagaimana para salaf, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, karena mereka mengetahui bahwasanya mengimani Al-Quran hukumnya wajib, dan mereka sangat-sangat bersemangat dalam membaca, mengkhatamkan, dan memahami Al-Quran. Dalilnya nanti bisa kalian lihat sendiri dalam surat An-Nisa ayat 136. Kemudian adab yang kedua adalah at-tilawah. Kita membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kitab suci yang diantaranya adalah orang yang membacanya akan mendapatkan pahala yang besar. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Dan orang yang membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Adab yang ketiga adalah kita wajib mempelajari dan mentadabburi atau merenungi isi kandungan Al-Quran, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, supaya kita bisa mengamalkan isi kandungannya tersebut. Hal ini bisa kalian lihat dalilnya dalam surat Shad ayat yang ke-29. Berikutnya, di antara adab terhadap Al-Quran adalah mengikuti isi kandungan Al-Quran. Mengikuti isi kandungan Al-Quran. Hal ini Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran itu, ikutilah apa yang dikandung oleh Al-Quran, amalkan isi kandungannya, la'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adab yang kelima yaitu adalah kita berhukum dengan Al-Quran. Maksudnya setiap orang dalam kehidupannya pasti akan mendapatkan masalah. Dalam masalahnya maka hendaknya dia mengambil hukum dari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, yang pasti benarnya, yang pasti adilnya, tidak sebagaimana hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, apalagi dibuat oleh orang kafir. Berikutnya, adab yang berkaitan dengan Al-Quran adalah kita harus mengimani bahwa Al-Quran adalah sebagai satu-satunya pedoman, satu-satunya kitab suci yang paling sempurna, sehingga cukup dijadikan pedoman untuk meraih kebaikan-kebaikan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz percepat saja, kemudian kita masuk sedikit mengenai adab-adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang akan membaca Al-Quran hendaknya dia memperhatikan beberapa adab penting yang selayaknya dilakukan dan diperhatikan sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Hendaknya ketika mau membaca Al-Quran, hatinya ditata dulu supaya bacaannya yang dia baca itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin mencari pujian atau ingin mencari sanjungan dari orang lain. Berikutnya, adab ketika akan baca Al-Quran adalah hendaknya mulut kita sudah dalam kondisi bersih, sudah bersiwak terlebih dahulu atau menyikat dengan pasta gigi terlebih dahulu. Demikian pula badan kita hendaknya dalam kondisi suci dari hadas maupun dari najis. Demikian pula tempat yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, hendaknya tempat tersebut adalah suci. Kemudian adab yang berikutnya, yang ketiga, hendaknya ketika kita akan baca Al-Quran, kita menghadap ke arah kiblat. Berikutnya yang keempat adalah ketika sebelum membaca Al-Quran kita berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak digoda, diganggu oleh syaitan.
Kemudian juga kita membaca basmalah di setiap awal surat selain surat At-Taubah. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, adab ketika membaca Al-Quran adalah kita berusaha membaca Al-Quran dengan khusyuk, dan juga kita mentadaburi, kita merenungi setiap ayat yang kita baca. Hal ini sebagaimana telah Allah perintahkan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi anak-anakku sekalian, supaya nanti jadi pegangan ketika belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga supaya bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian terakhir, seperti biasa, Ustadz memberikan satu soal saja, yaitu sebutkan 5 adab ketika membaca Al-Quran. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.